Langkah strategi Prabowo buat rupiah menguat di dunia. Cara Prabowo menjaga pemerintahan bersih, sikat kasus korupsi dan kejar koruptor. Diam-diam Elon Musk bertemu pejabat Iran, Trump tidak tahu. Hai sahabat politikal, minggu ini ada sejumlah informasi yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Pastinya isu-isu politik daerah, nasional, dan internasional. Semua kita rangkum dalam program Manuver Politikal. Bersama saya Hesti Handayani, inilah informasi selengkapnya. Hilirisasi produk pertanian untuk 6 komoditas, yakni sawit, kelapa, lada, kakao, kopi, dan cengkeh akan jadi langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat rupiah di mata dunia. Berikut ulasan selengkapnya. Pemerintah akan menggenjot hilirisasi produk pertanian untuk 6 komoditas strategis, yakni sawit, kelapa, lada, kakao, kopi, dan cengkeh. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, potensi ekspor 6 komoditas tersebut diproyeksikan mencapai 600 triliun rupiah. Dengan hilirisasi, diharapkan akan ada nilai tambah minimal 20 kali lipat, sehingga total nilai ekspor produk hilir 6 komoditas tersebut mencapai 12.000 triliun rupiah. Dengan demikian, devisa ekspor yang dihasilkan dari produk-produk tersebut dapat memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga mencapai Rp5.000 per US dollar. Amran menyatakan, selama ini produk-produk pertanian Indonesia diolah di luar negeri, sehingga nilai tambahnya dinikmati negara lain. Ia mencontohkan komoditas kakao dari Sulawesi Tengah dan Selatan, serta komoditas mente dari Sulawesi Tenggara diekspor mentah ke luar negeri. Setelah diolah, 2 komoditas tersebut dijual sebagai produk coklat yang harga jualnya jauh lebih mahal dan dibeli kembali oleh masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat yang bertanya-tanya tentang apa keuntungan dari kebijakan nasional hilirisasi industri kelapa sawit. Melansir laman infopublik.id, Kemenperin membeberkan dampak positif yang luas bagi perekonomian nasional dari kebijakan hilirisasi kelapa sawit. Hilirisasi industri kelapa sawit dimaknai sebagai upaya strategis meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sawit melalui proses pengolahan agar menjadi produk turunan yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Menurut Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, terdapat beberapa keuntungan yang telah didapatkan dari program hilirisasi industri kelapa sawit. Pertama, optimalisasi penyerapan hasil produksi petani rakyat. Kedua, penyediaan bahan pangan, non-pangan, dan bahan bakar terbarukan. Ketiga, membangkitkan ekonomi produktif berbasis industri pengolahan. Ketiga, meningkatkan perolehan devisa negara dari ekspor produk hilir. Keempat, berkontribusi pada keuangan negara melalui penerimaan pajak dan bukan pajak. Kelima, menyuplai kebutuhan dunia terhadap pangan dan energi. Menganalisis data Badan Kebijakan Fiskal 2019 dan 2022, Kemenperin mencatat industri kelapa sawit berkontribusi sebesar 3,5% terhadap PDB nasional. Hingga saat ini, industri kelapa sawit dari sektor hulu sampai hilir mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5,2 juta orang dan menghidupi lebih dari 21 juta jiwa. Dalam aspek kuantitatif, ekspor produk industri kelapa sawit mencapai total volume 282 juta MT dengan total nilai 176,84 miliar dolar Amerika Serikat selama periode 2015 hingga 2022. Dari kinerja ekspor tersebut, negara melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit menerima pendapatan pungutan ekspor sebesar 182 triliun rupiah.
Dana tersebut telah digunakan sekitar 152 triliun rupiah untuk menjaga keberlanjutan kelapa sawit nasional, yakni melalui program permajaan sawit rakyat, peningkatan kualitas SDM, hingga riset dan pengembangan sawit. Menurut Amran, nantinya produksi dua komoditas tersebut akan digenjot dengan dua cara. Untuk pertanian di Jawa, pemerintah akan melakukan intensifikasi lahan, sehingga hasil pertanian dapat meningkat. Sementara di luar Jawa, pemerintah akan mengupayakan produktivitas pertanian melalui ekstensifikasi lahan. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM, Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa hilirisasi komoditas sawit akan didorong untuk mencapai kemandirian energi. Pasalnya, dalam beberapa tahun mendatang, pemerintah akan meningkatkan campuran biodiesel ke dalam minyak solar dari saat ini 35% menjadi 60%. Tahun depan, pemerintah sudah akan memulai mandatori 40% campuran biodiesel berbasis sawit ke dalam minyak solar atau B40. Sementara pada 2026 dan 2027, mandatori biodiesel akan ditingkatkan bertahap menjadi B50 hingga B60. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi impor BBM Indonesia yang menguras devisa negara hingga sekitar 500 triliun rupiah per tahun. Judi online dan kasus korupsi jadi targetan utama para penegak hukum saat ini. Pasca Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden, Prabowo menekankan penegakan hukum yang tegas dapat mencegah terjadinya kasus-kasus tersebut. Para aparat penegak hukum diminta bekerja maksimal. Berikut ulasan selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan para penegak hukum fokus membidik sejumlah kasus hukum, terutama berkaitan dengan judi online hingga kasus korupsi. Saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara fokus ancaman yang berat bagi kita, judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, kebocoran. Prabowo menekankan penegakan hukum yang tegas dapat mencegah terjadinya kasus-kasus tersebut. Para aparat penegak hukum diminta bekerja maksimal. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelligence yang baik, bukti-bukti yang kuat, bisa kita segera mitigasi hal ini semua. Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia atau DEPA RI, TM Lutfi Yazid, memberikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmen tegasnya dalam memberantas korupsi. Pernyataan dukungan ini disampaikan Yazid menyusul penegasan Prabowo di hadapan pengusaha Amerika Serikat di Washington pada 11 November 2024 lalu, bahwa ia tidak akan mentolerir praktik korupsi di Indonesia.
Pernyataan tegas Prabowo di Washington yang menyebut korupsi sebagai kanker ekonomi dan menawarkan jalur komunikasi langsung bagi investor yang merasa terganggu oleh korupsi, dianggap Yazid sebagai sinyal kuat bagi dunia internasional. Ia menekankan bahwa kegagalan Prabowo dalam menepati janji ini akan berdampak buruk pada kepercayaan investor global. Komitmen serupa juga telah disampaikan Prabowo sebelumnya, baik saat pelantikan maupun dalam sidang kabinet pertama. Presiden bahkan menyatakan kesiapannya untuk mengejar koruptor kemanapun, termasuk ke Kutub Utara, dan akan mencopot menteri yang terlibat korupsi. Yazid menilai pernyataan-pernyataan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi meski tantangannya sangat besar. Ia yakin Prabowo menyadari betapa mengakarnya korupsi di Indonesia, mengingat praktik korupsi yang kini telah berkembang sangat pesat jauh berbeda dengan masa lalu. Janji Prabowo yang disampaikan berulang kali ini, menurut Yazid, memberikan angin segar bagi rakyat Indonesia yang selama ini geram dengan maraknya korupsi. Kasus-kasus korupsi baru-baru ini, termasuk kasus suap di Pengadilan Negeri Surabaya dan temuan uang miliaran rupiah milik mantan pejabat Mahkamah Agung, menunjukkan betapa mengakarnya masalah ini. Yazid bahkan mengutip pernyataan Profesor Dr. Mahfud MD yang menyebut jaringan korupsi di Indonesia sangat luas dan kuat, namun menambahkan keyakinan bahwa kepemimpinan Prabowo dapat menjadi kunci dalam memberantasnya. Elon Musk, miliarder teknologi Amerika Serikat atau AS, tiba-tiba bertemu dengan pejabat Iran guna meredakan ketegangan Teheran dan Washington. Namun anehnya, Presiden Donald Trump tak mengetahui hal tersebut. Padahal Elon Musk merupakan salah satu kabinet di pemerintahan Donald Trump. Berikut ulasan selengkapnya. Elon Musk, miliarder teknologi Amerika Serikat atau AS, tiba-tiba bertemu dengan pejabat Iran. Hal ini dilaporkan The New York Times Kamis, merujuk narasumber anonim. Surat kabar tersebut mengatakan pertemuan dilakukan lebih dari 1 jam di lokasi rahasia Senin lalu. Pertemuannya dengan Duta Besar Iran untuk PBB Amir Said Iravani tersebut diyakini guna meredakan ketegangan Teheran dan Washington. Perlu diketahui, Musk kini bersekutu erat dengan Donald Trump. Trump memenangkan pemilu Presiden AS 5 November lalu dan akan dilantik sebagai Presiden AS ke-47 pada Januari 2025. Surat kabar tersebut mengutip sumber anonim Iran, menggambarkan pertemuan antara orang terkaya di dunia dan Iravani sebagai hal positif. Namun, baik tim transisi Trump maupun misi Iran untuk PBB tidak segera mengonfirmasi pertemuan tersebut. Merujuk AFP, jika pertemuan ini dikonfirmasi, maka ini memberi indikasi bahwa Trump sangat serius tentang diplomasinya dengan Iran, di mana ia tidak memilih pendekatan yang lebih agresif yang sebelumnya disukai oleh kelompok konservatif di Partai Republik yang mendukungnya serta Israel. Ini, menurut laman Prancis itu, bisa menunjukkan bagaimana pengaruh Musk dalam pemerintahan Trump, di mana Trump telah ditampilkan sebagai pembuat kesepakatan
yang hebat selama kampanye, meski tetap terbuka mendukung Israel. Di sisi lain, Iran kini memiliki presiden yang dianggap moderat, Masoud Pezeshkian. Ia diharapkan bisa menjernihkan masalah dengan AS. Sementara itu, selain Musk, Trump juga menugaskan sejumlah pengusaha kaya lain, Vivek Ramaswamy, untuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah baru yang bertugas merombak birokrasi federal. Ini menimbulkan pertanyaan di AS soal kepentingan kelompok bisnis tertentu di pemerintahan Trump, termasuk Musk. Trump tidak tahu. Elon Musk bertemu Duta Besar Iran untuk PBB sehari sebelum ia diangkat menjadi kepala bersama Departemen Pemotongan Biaya baru Donald Trump. Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Duta Besar Amir Said Iravani di New York, dengan tujuan untuk membahas cara meredakan ketegangan antara kedua negara, menurut New York Times yang pertama kali melaporkan berita tersebut. Tidak jelas apakah Presiden terpilih Trump atau tim keamanan nasionalnya mengetahui pertemuan tersebut. Melansir BBC, beberapa orang yang baru-baru ini ditunjuk untuk tim keamanan nasional Trump, termasuk Mike Waltz dan Marco Rubio, dikenal sebagai orang yang agresif terhadap Iran, yang percaya bahwa AS harus mengambil sikap keras terhadap Iran. New York Times melaporkan AS tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Teheran, tetapi pertemuan pribadi dengan Musk memberikan solusi yang memungkinkan Iran menghindari pertemuan dengan pejabat Amerika. Surat kabar itu juga mengatakan bahwa Musk meminta pertemuan dengan duta besar dan bahwa pertemuan itu digambarkan oleh pejabat Iran sebagai berita positif dan baik. Juru bicara Trump, Stephen Chung, mengatakan, "Kami tidak mengomentari laporan pertemuan pribadi yang terjadi atau tidak terjadi." Misi Iran untuk PBB dan Gedung Putih menolak permintaan komentar dari CBS News. Selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden, Trump menarik AS dari kesepakatan nuklir Iran yang ditengahi pada tahun 2015 selama masa kepresidenan Barack Obama dan memberlakukan kembali sanksi ekonomi yang keras yang sebagian besar melarang perusahaan AS melakukan bisnis di Iran. Trump juga memerintahkan serangan udara yang menewaskan komandan militer Iran, Qasem Soleimani, pada tahun 2020. Presiden terpilih itu juga merupakan pendukung kuat Israel yang telah berperang dengan kelompok Hamas dan Hizbullah yang didukung Iran sejak serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel tahun lalu. Musk baru-baru ini ditunjuk sebagai kepala bersama Departemen Pemotongan Biaya baru Donald Trump yang akan memberi nasihat tentang pemotongan biaya pemerintah, tetapi tidak akan menjadi bagian resmi dari pemerintah. Miliarder teknologi dan bos Tesla itu juga bergabung dengan Trump dalam panggilan telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan telah memainkan peran penting dalam menyediakan komunikasi kepada militer Ukraina melalui sistem internet satelit Starlink miliknya. Itu tadi 3 berita politik menarik minggu ini. Memperjuangkan kebaikan ajaran agama dan mempunyai kekuasaan politik. Penguasa adalah saudara kembar, ucap Imam Al-Ghazali. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.